Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min. Mari kita mulai kita menfutuh di kita bagi guru-guru kita khusus perbedaan hanya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan di ayat 9 sampai berikutnya. Terakhir kita video dari Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surah ayat 8 sampai ayat 9 sampai 10. Jiwa yang ada pada diri setiap orang harus dipelihara, dibina, dan dikembangkan, dan dibersihkan dari segala yang berpengaruh buruk. Mereka yang memperhatikan jiwanya dengan baik, bahagia hidupnya, mempunyai kestabilan pribadi, dan tidak mudah terseret lingkungan yang tidak sehat. Sedang yang mengabaikan akan rugi dan kecewa, karena karunia Allah yang sangat berharga ini terlantar. Bahkan terimbas hal yang rusak seperti miras dan makanan haram atau perangai yang tercela. Dengan menjalankan ibadah dengan baik, jiwa terjaga kesehatannya dan kuat menuntun berperilaku baik. Beberapa yang jadikan sebagai jiwa yang ada pada diri seorang itu harus dipelihara, dibina, dan dikembangkan. Qad aflaha man zakkaha. Zakka itu secara bahasa artinya bisa mensucikan, bisa juga mengembangkan. Zakat berarti an-numuwah, artinya berkembang. Juga bisa berarti suci. Maka zakah itu dimaknai dengan mengembangkan dan mensucikan. Mensucikan hakikatnya sebenarnya hanya menjaga kesucian. Karena jiwa itu sejak dilahirkan dia sudah dalam kondisi yang suci. Dia tidak terpengaruh oleh ayah ibunya, meskipun ayah ibunya itu kriminal. Tidak ada jiwa yang begitu lahir langsung di status kriminal. Karena itu dipelihara kesuciannya, dibina terus menerus. Jiwa kita itu dibina dengan pembiasaan.
karakter psikologis seseorang itu akan mengikuti apa yang menjadi kebiasaan. Jadi kalau dalam otot-otot tubuh kita itu ada yang sifatnya refleks. Refleks itu kan gerakan tanpa sadar kita. Refleks. Itu karena saking biasa. Orang kalau biasa ngomong apa, itu seringkali refleksnya ya hanya latahnya ya itu ya. Nah, di aspek psikologis kita sebenarnya juga ada aspek yang bergeraknya di alam bawah sadar. Kebiasaan yang sudah kita lakukan bertahun-tahun itu akan membentuk alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar itu betul-betul tidak bisa dibentuk dengan instan. Karena itu harus dibiasakan sejak awal. Jadi apa yang kita lakukan dari awal, kamu sholat, kamu zikir, ini akan bentuk refleks tubuh, refleks psikologis juga. Tubuh kita ada gerakan refleks, nanti jiwa kita juga punya refleks. Nah, ini yang kita maknai dengan peliharaan, dibina, dan itu dengan pembiasaan. Ada dalam teori psikologi itu ada teori namanya behaviorisme. Behaviorisme itu kan ya yang dirangsang dengan pembiasaan. Pembiasaan nanti akan bentuk karakter dan dikembangkan. Ini makna jaka yang dikembangkan. Potensi itu tidak boleh kan itu. Potensi itu harus dikembangkan dengan berbagai macam alternatif. Karena itu manusia itu diberikan kemampuan itu tidak hanya bisa melakukan hal yang tunggal. Berbeda dengan potensi binatang. Potensi binatang rata-rata dia hanya tunggal. Rata-rata tunggal. Misalnya kera itu potensi terkuatnya adalah memanjat. Itu potensi terkuat. Dan keberlangsungan itu berat. Potensi terkuatnya apa? Terbang. Jadi masing-masing binatang itu punya potensi terkuatnya. Tapi rata-rata tunggal. Dan manusia punya potensi yang bisa melakukan semua yang dilakukan makhluk Allah di alam ini. Artinya manusia itu harus mengembangkan potensinya beragam. Karena kebutuhan hidup itu tidak kebutuhan hidup. Meskipun nanti kamu tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidup itu dengan mengembangkan potensinya sendiri, hanya sendiri saja. Itu harus kolaborasi. Karena kita membutuhkan sesuatu yang kita tidak memiliki, orang lain memiliki. Pasti kan. Tetapi manusia bisa mengembangkan potensinya dengan cara. Jadi, ya sebenarnya alam semesta ini kalau kita perhatikan, itu kan mereka bersinergi, berkolaborasi. Ada binatang yang potensinya itu atau diciptakan itu tidak bisa bergerak jauh sehingga dia menjadi mangsa dari binatang yang bisa bergerak cepat. Itu sebenarnya kolaborasi yang diciptakan Tuhan. Didesain dengan saling membutuhkan. IPA itu namanya rantai. Itu kan desain alamiah, rantai makanan. Nah manusia sebenarnya juga punya potensi untuk bisa punya potensi. Sunatullah manusia itu juga begitu. Meskipun sebenarnya secara potensial dia itu bisa melakukan yang dilakukan berbagai macam. Tapi memang pada akhirnya dia tidak juga akan bisa maksimal. Tapi minimal itu kita bisa melakukan beragam potensi. Jadi ini bisa, jadi ini bisa. Jadi kamu itu bisa fleksibel, luas, memerankan diri kalian sesuai dengan posisi. Orang Jawa bilang empat.
Ini qad aflaha man zakka. Maknanya dipelihara, membina, memelihara, membina, dan mengembangkan sekaligus membersihkan. Jadi ini kira-kira makna dari zakah. Qad aflaha man zakka. Orang yang memelihara, membina, mengembangkan, dan membersihkan dari segala pengaruh, segala pengaruh ya, bacaan, pergaulan, macam itu bisa pengaruh. Saya masih ingat yang Mas Indra, ada 5 nah kan itu ya kemarin gitu ya. Jadi kalau ada orang lima orang yang buruk, kamu bergabung di situ ya kamu yang berenam. Tapi kalau ada orang baik, 5 orang baik dari komunitas itu, maka dari yang baik. Memang itu alamiahnya begitu. Kecuali orang-orang yang memang secara jiwa itu didesain kuat untuk bisa mengubah situasi. Rasulullah itu ditempatkan di tempat yang, tapi memang beliau itu diutus untuk mengubah. Kalau ini disebut itu kan ada dua prototipe Nabi, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Isa itu kalau ketuk ke satu daerah itu ditanya Kusba, itu dia akan tempat tinggal atau mencari orang terburuk di daerah itu. Nabi Isa. Tapi Nabi Yahya itu mencari yang terbaik, mencari orang terbaik di tempat itu. Itu ditanya Nabi Yahya, Isa, kenapa kamu mencari yang terburuk? Aku ini telah dokter di mana-mana mencari orang yang penyakit. Hanya kan begitu. Jadi nggak apa-apa kalau nanti berkembang kemudian. Memang ada orang yang kalau ditempatkan di tempat yang buruk itu dia punya kekuatan jiwanya sehingga dia bisa mengubah sekitarnya. Tetapi ya kita harus mengukur diri kita sendiri. Kita ini sebenarnya kuatnya kalau ditempatkan di tempat yang seperti itu. Itu ya kita pasrahkan saja. Bila kita ditempatkan di tempat yang buruk, ya memang itu bagian dari ketentuan Allah untuk bisa kita berperan di tempat yang buruk. Tetapi di tempat baik itu juga banyak ada rujukan. Nabi Isa dan juga Nabi. Jadi dibersihkan dari segala yang berpengaruh buruk, segala yang berpengaruh macam-macam. Mereka yang perhatikan jiwanya dengan baik, bahagia hidup. Saya kira memang unsur kebahagiaan tertinggi memang bukan di materi. Kita sepakat. Kita semuanya menyadari bahwa unsur kebahagiaan tertinggi bukan pada posisi, dan materi dan melimpahnya hartanya. Itu nanti kamu akan bisa merasakan betul ketika kamu sudah punya banyak harta. Sekarang kan masih angan-angan karena semuanya masih dari orang tua. Tapi itu pun kamu sudah bisa mulai merasakan bahwa berapapun yang kamu terima itu ketika diperturutkan untuk mengikuti nafsu itu tidak akan pernah cukup. Pasti itu tidak akan bahagia. Punya kestabilan pribadi tidak boleh terserat lingkungan yang tidak sehat. Orang yang terbina jiwanya itu akan menjadi jiwa yang kokoh, yang kuat, yang sebenarnya antar jiwa itu kan saling menarik menarik. Secara psikologis orang itu akan saling menarik seperti magnet. Kalau kita jiwa kita ini kuat, orang-orang di sekitar kita itu akan tertarik seperti itu. Jadi ibaratnya begitu. Kamu kalau ya kamu bisa merasakan karakter psikologis itu kan sangat berpengaruh kepada orang sekitar.
dan secara kejiwaan itu menular. Orang yang bahagia itu akan membuat orang sekitarnya bahagia. Contoh kecil begini. Kalau Anda senyum, itu apakah orang di sekitar kamu akan merengut atau senyum? Atau senyum. Jadi orang yang bahagia itu akan berpengaruh kepada kebahagiaan sekitar. Jadi mestinya begitu kan. Saya kira sedang yang mengabaikan akan rugi dan kecewa karena karunia Allah yang sangat lantar. Bahkan terimbas hal yang merusak miras dan nah, hal lain yang penting kita perhatikan terkait dengan menjaga jiwa itu juga menjaga makanan. Karena Nabi mengatakan makanan itu sangat berpengaruh terhadap jiwa. Terkabulnya dulu itu kan juga terikat dengan makanan dulu. Ini hadisnya kan terkenal. Ada orang yang menjulurkan tangannya ke atas azbaro asas berdebu berputing ya Rab ya Rab ya Rab dia mengangkat tangannya. Tapi malbasu haram mat'amu haram wa mashrabu haram fanna yustajab apa haram di haram bagaimana dia bisa jadi makanan itu punya pengaruh yang sangat besar. Ada yang mencoba menganalisis begini, kenapa makanan itu bisa berpengaruh terhadap makanan itu akan menjadi saripati ya, kemudian beredar dalam nutrisi tadi beredar tidak darah itu pusatnya di jantung dan kemudian dikaitkan dengan Nabi inna fil jasadi dan tubuh manusia pada setunggal tidak soluhat wasoluhat sairu jasad tidak fasadat awal karena darah itu pusat dan darah itu berasal dari saripati makanan. Dan jika yang seluruh tadi baik, seluruh tubuhnya kan baik. Jika buruk, seluruh tubuhnya kan buruk. Itu kemudian ditakwili, ditafsiri, bahwa makanan itu berpengaruh terhadap perangis. Kita analisa begitu. Wallahualam. Tapi tidak apa-apa. Kita hanya mencoba menjelaskan bahwa memang makanan berpengaruh terhadap perilaku. Makanan berpengaruh. Ini contohnya. Dengan menjalankan ibadah dengan baik, jiwa terjaga kesehatan dan kuat menuntun perilaku yang baik. Jadi memang agama sudah menyiapkan perangkat bagaimana menjaga jiwa. Sejak dilahirkan, kemudian besar, itu agama itu fungsinya sebenarnya untuk menuntun, menjaga supaya jiwa-jiwa tadi itu kembali dengan mutmain. Itu keseluruhannya harus kita maknai begitu. Keseluruhan dari agama kita, syariat kita, baik yang detail maupun yang berubah. Baik yang berupa fikih, tasawuf, kita tasawuf kan pemilihan secara keilmuan sekarang. Pada masa Nabi itu kan tidak dibilang, Nabi yang mengajarkan agama gitu saja. Kemudian ketika mengalir berkembang agama itu ke berbagai wilayah, para ilmuwan kemudian mengklasifikasi. Ada aspek hukum, dan fikih. Ini ada aspek rohani disebut dengan tasawuf. Tapi kan Nabi tidak mengajarkan secara ini fikih, tasawuf bukan begitu. Agama yang diajarkan Nabi ya, agama Islam ini sendiri. Dan kemudian di akhir itu diklasifikasi. Ya boleh-boleh saja mengklasifikasi itu boleh-boleh saja. Dan itu memang penting juga. Kemarin kita sampaikan dengan konsep tradisi ilmiah. Ada tradisi analisis yang kategorisasi. Itu udah kerja ini.
Kerja ilmiah itu kan sebenarnya membuat konsep-konsep. Konsep itu kan sebenarnya mengklasifikasi, mengkategorisasi. Itu konsep. Ini kerja-kerja. Baik. Jadi semua agama itu, semua ajaran agama itu ujungnya adalah membina. Seorang tokoh ilmuwan dari Maroko itu terkenal dalam nanti studi Islam ada terkenal namanya Hafid al-Jawi. Dia meneliti berbagai kitab-kitab Arab atau pemikiran-pemikiran Arab dan dia mengklasifikasi pemikiran Arab itu dalam 3 nama. Itu yang sangat masyhur, kamu nanti harus pelajari biar tahu peta keilmuan Islam. Dia memetakan nalar itu kan sesuatu yang menyokong lahirnya keilmuan. Nalar Islam itu dipetakan dalam tiga kategori. Dan nalar bayani, nalar irfani, nalar bayani itu yang sifatnya di bahasa dia. Konsep bayani itu kan yang bahasa dia. Jadi klasifikasi. Klasifikasi kan menunjukkan istilah mewadahi konsep. Istilah bayan, kenapa kok punya bayani bahasanya? Ini kayaknya istilah beliau. Istilah ya, tekstual yang menjelaskan dengan ilmuwan Islam itu diwadahi dalam tiga kategori. Ada yang sifatnya bayan, menjelaskan mana. Kemudian ada yang sifatnya irfani. Irfani itu tasawuf, sifatnya ya, pengembangan rasa. Kemudian yang terakhir burhan. Ini bersifat penelitian yang empiris. Ilmuwan Islam itu bergerak di 3 aspek. Ini kan klasifikasi. Klasifikasi ini penting untuk kita memetakan keilmuan. Tetapi itu kerja ilmiah yang begini maksudnya. Kita jangan berhenti di klasifikasi. Karena agama itu memang ada sisi ilmuannya, yaitu bertunduk kepada tradisi-tradisi ilmiah. Tetapi tetap kita harus sadari bahwa tujuan dari seluruh agama itu adalah utammima makarimal akhlak. Tujuan dari keseluruhannya itu adalah maka ending dari semua yang kita pelajari sebenarnya adalah apapun tradisi-tradisi ilmiah, klasifikasi dan seterusnya itu ataupun yang bersifat amalia praktis itu tujuannya adalah tentang makarimah. Kita teruskan beberapa ayat itu. Kadzdzaba Samud bitasawah. Kaum Samud telah mendustakan nabinya dengan kejahatan. Ini idzin ba'atsa ashqaha, ketika seorang yang paling celaka dari mereka datang menyembelih unta. Qala lahum Rasulullah naqatallahi wa sunnah. Kata Rasulullah kepada mereka, ini unta dari Allah, biarkanlah ia minum. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka mendustakan dan menyembelihnya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwa. Dosanya Tuhan mereka marah dan menyiksa, mereka tumpas dan rata. Wala yakhafu, Allah tidak khawatir akibat tindakannya. Wala yakhafu uqba. Subjeknya, failnya adalah wala yakhafu uqba. Allah tidak khawatir, tidak ada tindakan. Kita baca.
Dalam ayat-ayat ini tampilkan contoh jiwa yang tidak terdidik iman, yaitu kaum Tsamud yang mendustakan Rasulnya ketika seseorang yang paling ikat di antara mereka mengkhianati amanah Allah, menyembelih unta simbol ketaatan kepada Nabi. Jadi begini, kaum Tsamud itu diberikan unta, tapi kaum Tsamud atau kemudian yang soleh, mereka telah berjanji apa namanya, untuk tidak menyembelih unta itu. Jadi cuma dihidupin, jangan disembelih. Ini simbol ketaatan. Ternyata kaum Samud itu unta yang dititipin tadi disembelih. Ini sebagai bentuk makar atau sebagai bentuk yang penting, bukan simbol untanya itu sebenarnya. Itu bukan untanya itu yang menyebabkan dia dihukum, tapi karena ketidaktaatan. Jadi yang lagi-lagi saya sebutkan bahwa agama ini basis. Kalau tidak ada ketaatan, agama ini sistem tatanan kehidupan juga akan rusak. Sistem organisasi juga rusak. Basisnya ketaatan. Simbol ketaatan kepada Nabi diingkari, hanya Allah murka. Ya, dan itu dalilnya bang asal uang to'at hati Allah, hati itu banyak kan. Artinya bahwa ketaatan itu menjadi basic dari beragama. Islam itu sendiri kan juga ke pasar. Orang yang pasar itu ya orang yang sudah memasrahkan diri, meninggalkan ya, jadi terdapat samud itu, apalagi ketika dia melakukan pelanggaran itu diiringi dengan kesombongan. Kan konon begini, kenapa Nabi Adam itu karena kesalahan Nabi Adam itu karena tergoda oleh nafsu. Sedangkan kesalahan iblis itu karena kesombongan. Jadi perbedaan Adam dengan iblis itu dasar kesalahan. Kalau dasar kesalahan dari iblis itu karena kesombongan. Sedangkan dasar kesalahan dari Adam itu karena jadi ini berbeda. Allah murkanya kan juga berbeda. Adam diampuni, tapi iblis. Nah, apalagi kemaksiatan yang kita lakukan diiringi dengan sifat kesombongan. Saya tidak menyanyi. Anda tidak mengikuti sikap kajian. Di pikiran Anda itu mungkin apa? Cuma kayak gitu. Ini bahasa kesombongan. Bahasa kesombongan. Karena ini sedikit demi sedikit nanti akan menutup. Maka perhatian terhadap ketidaktaatan itu karena apakah karena kesombongan, apakah karena ya. Jadi memang ini kita jernihkan betul di jiwa. Nabi saya memahami bahwa bukan karena ontanya itu yang menjadikan murka, tetapi karena sifat pembakar. Onta ini kan sebagai simbol. Dan jangan disembelih itu sih. Ketika itu dilanggar, berarti melanggar.
Allah sangat murka terhadap pengkhianatan tersebut. Padahal mereka telah berjanji kepada Nabi Soleh memelihara unta, memberikan makan dan minumnya. Mereka menyembelihnya dan menantang siksa. Ini yang sudah menyembelih plus dia tohwa faqaru fakadzabuhu. Mereka menyembelih. Pelanggaran itu sangat berat, yakni mengkhianati Allah tanpa merasa dosa. Perbuatan dosa yang dilakukan tanpa merasa dosa. Perbuatan dosa yang kita lakukan tanpa merasa dosa. Allah sangat murka terhadap pengkhianatan tersebut dan menyiksa pelakunya dengan menumpas dan meratakannya dengan tangan. Allah akan selalu membela para rasulnya dan mereka yang beriman. Siksa itu telah terjadi karena adil dan mungkin sekali siksa itu akan berulang menimpa Allah yang melecehkan. Di akhir dari Syams. Jiwa adalah karunia Allah yang penting bagi manusia, harus dijaga dan dikembangkan. Semua ketentuan Allah mengandung hikmah, meskipun sering dirasa kotak dan kan. Saya kira itu sekalian. Bersama kita ini ada salam